wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai guys, welcome to Semanti Talk Show. Nah nih sebelum kita mulai podcast aku punya pantun nih buat kalian semua. Wah, apa tuh kak? Ke festival beli samyang. Cakep. Tak kenal maka tak sayang. Nah, karena kita sayang kalian semua, jadi perkenalkan, saya Ersa Armianingtia, bisa dipanggil Ersa. Hai, salam kenal semua. Hai, aku Afif Amukti, biar lebih akrab sama aku, panggil aja Afif. Aku Misa Fauzia Zalianti, bisa dipanggil Isa. Salam kenal semuanya. Wah, udah kenal sama kita dong Udah pastinya. dong, tentunya. Nah, langsung saja ya, tanpa panjang lebar. Panjang lebar, kayak dimensi matematika aja nggak sih Kak, Betul. panjang lebar. Nah, di podcast ini tuh kita mau bahas apa sih Kak? Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang Sekolah digital. Tunggu. Sebelum itu aku mau tanya dulu nih, menurut Kak Isa dan Kak Afif, sekolah digital tuh seperti apa sih Kak? Supaya teman-teman audiens kita tuh bisa enjoy dan mengerti apa yang kita bicarain sepanjang podcast nanti. Oke, Kak Ersa. Jadi menurut aku nih, sekolah digital itu sekolah di mana media pembelajarannya menggunakan teknologi modern. Dan media digitalnya itu meliputi handphone, laptop, komputer, dan lainnya. Nah, betul banget nih teman-teman yang dikatakan Kak Isa tadi, bahwa kita sebagai generasi 4.0, 4.0 ya kan Kak, Iya, harus bisa dong menggunakan digital platform itu dengan baik dan tentunya dengan benar. Dan nggak mungkin dong kita sebagai generasi Z itu gaptek ya kan Kak, Iya, gap nggak teknologi banget. gitu. Nah, sayang sekali dong kalau gaptek tuh. Nah, sekarang nih aku mau tanya nih kepada Kak Ersa. Bagaimana pengalaman Kak Ersa pada saat pembelajaran digital platform era sekarang tuh? Jadi pengalaman yang aku dapatkan selama sekolah menggunakan teknologi digital itu, aku merasa banyak banget melatih kekreativitasanku. Seperti contohnya dalam membuat PPT, mengedit video, dan lain sebagainya. Tuh, melatih kreativitas ya Kak ya? Iya, apalagi kita sekarang tugas banyak PPT-nya ya. Nah, betul juga yang dikatakan Kak Ersa, dan tidak sedikit juga guru-guru yang menggunakan teknologi digital untuk ulangan harian atau tugas. Ya, padahal kita masuk sekolah tuh secara offline ya Kak ya. Mungkin tujuannya supaya bisa mempermudah dan mengoreksi. Oh, apalagi nilainya tuh langsung muncul gitu Kak Benar, ya, otomatis. otomatis. Wah ya, sering berkembangnya zaman itu orang itu ingin lebih instan dan instan gitu ya Benar Kak ya. banget. Nah, dari yang kita bincangkan tadi itu pasti ada lah ya dampak negatif dan positifnya. Ada dong tentunya. Dari sekolah digital platform era sekarang tuh pasti ada dampak negatifnya nih. Mau dijelaskan oleh Kak Isa? Oke, jadi dampak negatifnya nih Kak Afif, atau bahkan bisa mewakili teman-teman juga nih yang menonton podcast ini. Jadi dampak gak enaknya itu yang pertama pasti kendala sinyal tentunya, pastinya apalagi sih. di sekolah ya, dalam pengerjaan. Terus yang kedua itu kurang efektifnya, minim kejujuran gitu. Iya, kadang dalam- juga banyak yang browsing di Google ya. Bener, terus HP-nya juga pasti ada yang lemot atau baterainya lowbat. Kayak Wah, HP ku itu. banget itu. Nah bener, pasti kalian juga punya kendala-kendala versi kalian sendiri. Iya, tentunya. betul banget. Nah, aku pikir itu aku juga pernah loh ngalamin kendala-kendala seperti itu ya kan Kak ya. Benar. Nah, itu tadi dampak negatif dari yang diceritakan oleh Kak Isa. Sekarang dampak positifnya nih yang mau dijelaskan oleh Kak Ersa. Oke, jadi menurut aku memang benar sih yang dikatakan Kak Isa tadi, tetapi dengan adanya teknologi digital ini, kita bisa lebih praktis dan lebih cepat dalam penggunaannya atau dalam mengirim tugasnya. Dibandingkan secara manual, kita harus menulis panjang dan lebar ya Kak ya. Iya. Dan dalam penggunaan teknologi digital itu bisa melatih para murid supaya memanfaatkan HP-nya itu untuk nugas dan tidak hanya main game aja. Betul banget. Iya, betul. Nah, kita kan tadi sedikit mengusik tentang daring gitu ya Kak. Daring itu udah beberapa lama ya Kak ya? Mungkin kisaran 2 tahun kisaran nggak 2 sih? yang lalu ya Kak 2 ya? tahun, benar. Duh. Nah, dari 2 tahun yang lalu itu masa-masa daring punya pengalaman apa gitu nggak Waduh, Kak? punya Bisa dong, bisa tentunya. diceritakan Apa tuh, Kak Isa? nih kepada teman-teman. Mulai dari aku nih, aku jadi punya pengalaman lebih ke set ending ya. Set ending apa nih teman-teman? Jadi Bisa waktu dengarkan. awal-awal daring itu aku ada tugas bahasa Inggris, mengirim video, dan aku mengirimnya mepet sama deadline-nya. Dan pada saat itu punya kendala-kendala banget. Yang pertama itu seperti penyimpanan juga penuh, terus sinyalnya jelek, kuota juga menipis. Dan akhirnya aku ke rumah teman aku buat nebeng wifi. Dan akhirnya alhamdulillah terkirim dong. Tapi sayangnya Aduh, ada terlambat. tapinya. Aduh, apa nih Kak? Sayangnya itu terlambat. Dan nilainya di bawah KKN. Dunia Bani. Sedih banget. Ini bisa jadi pelajaran ya Benar. untuk
teman-teman. Aku rekomendasiin juga kalau punya tugas-tugas video terutama jangan mepet sama deadline-nya ya kalau betul ngirim. Benar. Nah itu tadi cerita dari Kak Isa nih teman-teman. Sekarang Kak Ersa Esa nih. Wah, aku punya juga nih. ada cerita nih waktu PTS Geografi. Kan aku ngerjain ulangannya itu di sekolah dan guru aku pada saat Oke. itu memakai handphone dan menggunakan aplikasi yang namanya tuh Quizzes. Oh, Nah, Quizzes. di saat aku ngerjain ulangan yang lagi serius-seriusnya, tiba-tiba listrik di sekolah tuh mati. Waduh. Dan sinyalnya pun tiba-tiba hilang. Jadi di saat teman-teman aku udah mau selesai ngerjain soal ulangannya, aku baru dapat sinyal dan baru bisa ngerjain soal selanjutnya. Emang bikin deg-degan sih, tetapi kalau ulangan online itu seru kok. Apalagi guru aku pada saat itu memakai aplikasi yang sistem pengaturannya itu sangat menyenangkan. Seperti muncul stiker-stiker lucu dan muncul lagu-lagu saat kita mengerjakan soal tersebut. Wah, benar banget. Jadi kita ngerjainnya tuh enjoy dan gak terlalu tegang. Oh Iya, iya Kayak nggak benar. gimana-gimana gitu Iya, ya Kak ya. jadi itu sih cerita aku ketika sekolah menggunakan teknologi digital. Oke, nah sekarang juga banyak ya di era sekarang orang-orang menggunakan HP dan tidak sedikit juga yang menggunakan teknologi platform tersebut. Iya, Iya, betul tetapi kita jangan lupakan buku sebagai Bener jendela banget. ilmu dan dengan adanya digital platform itu kita harus bisa untuk memanage waktu. waktunya. Dalam penggunaan digital platform itu sendiri, kita harus meluangkan waktu secukupnya untuk penggunaan digital platform dan selebihnya bisa kita gunakan untuk membaca buku-buku yang bermanfaat bagi Bener kita. banget tuh, teman-teman. Seperti itulah yang benar-benar dikatakan sebagai murid sekolah digital. Kalian juga harus bisa ya dalam mengatur waktu antara bermain media digital dan, Dan juga dengan membaca membaca buku. buku tentunya. Nah nih kalian sudah menjadi kayak murid sekolah, Sekolah digital, digital banget nih. belum? Ya. Pasti udah lah ya. Oke nih teman-teman dan Kak Isa dan Kak Ersa, dari yang kita bincangkan awal hingga saat ini tadi, aku bisa nyimpulin nih, kalau kita kan sebagai generasi 4.0 ya Kak ya, Benar. yang seperti kita bincangkan tadi awal, itu di bidang sekarang itu gaptek itu nggak banget gak Nggak sih Kak? banget. Ya kan, apalagi kita itu harus dididik untuk bisa mengendalikan seperti hal-hal seperti itu. Iya. Dan aku itu sering loh melihat anak-anak atau siswa-siswa itu bermain game bermain ya, game Kak? terus Iya, kalau menggunakan ki- HP itu. padahal kita kan bisa mencari uang dengan berbisnis online. Benar. Atau lebih positifnya kita sebagai Olimpiade. pelajar, kita Mencari bisa mencari olimpiade. info-info olimpiade atau info-info Beasiswa. beasiswa. Benar banget. Jadi kita sebagai pelajar juga merasakan dampak positifnya dari penggunaan teknologi digital itu. Beasiswa juga banyak ya, beasiswa. Jadi harus lebih kreatif lagi. Betul. Dan sekolah digital ini juga penting dalam dunia pendidikan. Iya, Jadi betul. mau tidak mau harus menerapkan sekolah digital tersebut supaya kita nanti kalau Masuk dunia perkuliahan Benar, atau dunia dunia perkuliahan. pekerjaan, kita juga akan menggunakan teknologi digital itu. Karena apalagi akan dihadapkan dengan dunia itu. iya. Kak, masa depan itu juga tergantung ya dengan teknologi itu. Bener banget. Kita udah di ujung durasi nih Kak. Wah, betul nih. Aduh, sayang banget ya. Oke nih teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan podcast-podcast kami dan telah mendengarkan cerita-cerita kami ya Ya, Kak ya. udah setia, Hingga awal teman-teman. sampai saat ini. Dan nggak yang kalau kita udah di akhir menit ke-10 Ya, ya kan aslinya Kak? tuh masih pengen sharing-sharing lagi Iya. ya, seru banget sama teman-teman. Tapi Seru jangan banget, sedih dulu, kita akan ketemu lagi kok di kesempatan selanjutnya yang Yang gak nggak kalah kalah seru serunya. juga pastinya. Nah, di awal tadi kan udah kita awali dengan pantun. Oh iya, benar. Gak afdol dong kalau gak kita akhiri dengan pantun juga. Aku punya pantun nih. Wah, apa tuh Wah, Kak apa Afif? tuh, Kak Afif? Pergi ke Surabaya membeli kue lapis. Cakep. Untuk kalian sayonara dari kami salam manis. Aku juga punya nih. Wah, apa tuh, Kak Bukan Irsa? hanya Kak Afif. Pergi ke kota naik kereta. Sampai jumpa dari kita. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.